Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ristianingrum dengan NIM P245711038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Adapun hal yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu penerapan scaffolding pada zona of proximal atau ZPD dalam pembelajaran bimbingan dan konseling peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Surakarta. Untuk yang pertama, intervensi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development atau ZPD. Scaffolding merupakan sebuah teknik yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada peserta didik pada fase awal pembelajaran. Melalui pendekatan ini, guru atau pendidik secara bertahap akan mengurangi tingkat bantuan yang diberikan sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian dalam proses belajar mereka. Dengan demikian, scaffolding tidak hanya membantu peserta didik memahami materi, tetapi juga memfasilitasi perkembangan keterampilan belajar yang lebih mandiri dan juga percaya diri. Selain itu juga, scaffolding adalah metode pengajaran yang menyesuaikan tingkat dukungan guru berdasarkan potensi kognitif peserta didik. Mereka yang mengalami kesulitan dan memahami materi akan menerima bimbingan belajar yang lebih intensif. Selanjutnya adalah Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah salah satu konsep dari zona perkembangan proksimal atau sering kita sebut ZPD yang dikemukakan oleh Vygotsky. Konsep ini diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sekelas. Nah, dalam penerapan scaffolding di sini, saya menerapkan scaffolding yang dilaksanakan di kelas 8 di SMP Negeri 15 Surakarta pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Aktivitas dalam pemberian scaffolding yang saya lakukan di SMP Negeri 15 Surakarta yaitu pada peserta didik kelas 8. Hal yang saya lakukan yang pertama yaitu penyampaian awal materi, di mana pada kesempatan tersebut saya memberikan materi tentang bentuk-bentuk kekerasan di sekolah. Lalu yang kedua melakukan pengelompokan, di mana di sini saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang dalam satu kelompok tersebut terdiri dari 4-5 peserta didik. Yang ketiga, pemberian tugas. Yang keempat, melakukan bimbingan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Kemudian hasil yang ingin dicapai dalam penerapan scaffolding pada kelas 8 di SMP Negeri 15 yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi yang diajarkan. Yang dimana di sini peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan di sekolah itu seperti apa, lalu cara bagaimana menangani ketika melihat ada peserta didik yang mengalami kekerasan di sekolah seperti itu. Lalu yang kedua, adanya interaksi dan diskusi dalam kelompok sehingga membantu peserta didik mengembangkan rasa toleransi dan menghargai pendapat satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator dalam diskusi sehingga membuat peserta didik mendapatkan konfirmasi atas apa saja yang ingin diketahui. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi. Adanya penerapan scaffolding seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, scaffolding dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Dengan penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sehingga kemampuan potensialnya dapat tercapai dan tujuan pembelajaran atau dalam bimbingan konseling layanan dapat terpenuhi. Melalui penerapan strategi scaffolding ini, peserta didik menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi selama proses layanan bimbingan dan kolaborasi antar peserta didik juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa LKPD dan juga tugas proyek yang dipresentasikan serta ice breaking yang dikaitkan dengan materi layanan sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti layanan bimbingan konseling.
demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.